Halo, selamat sore semuanya. Ketemu lagi di webinar hari ini. Untuk pembahasan hari ini yaitu adalah cara membuat dashboard pada Tableau. Oke, perkenalkan nama saya Cahya dari Kanata. Oke, kita langsung mulai aja ya. Untuk sesi kali ini akan langsung dipegang oleh Oke, terima kasih Cahaya atas introduksinya. Seperti yang dikatakan saya, kita hari ini akan membahas webinar kali ini yang akan membahas tentang dashboard dan story yang ada di fitur Tableau. Oke. Jadi seperti yang kita lihat di sini kita sudah memiliki 3 data. 3 data ini bisa didapatkan dari 3 data atau 3 sheets ini bisa didapatkan dari sesi introduksi kita sebelumnya, dapat dicek di YouTube kita di Sunarta Tableau Partner Indonesia. Jadi itu adalah asal dari 3 data berbeda atau 3 sheet berbeda yang ada di monitor sekarang ini. Oke, jadi setelah kita mendapatkan 3 data yang berupa salah satu itu ada profitability subkategori, profitability berdasarkan negara, dan selanjutnya ada profit atau sales per tahun atau forecast dan beserta forecastingnya. Kita di sini akan mencoba untuk menggunakan dashboard. Dashboard di Tableau digunakan untuk mempresentasikan atau memberikan sebuah tampilan untuk di-share kepada orang-orang yang akan menerima data-data atau hasil analisa yang dilakukan pada data. Baik, untuk memulai untuk membuat dashboard, yang harus kita lakukan pertama, kita tidak perlu mengklik new sheet, new worksheet. Di sini ada pilihan kedua yaitu new dashboard. Yang kita lihat, tampilan new dashboard berbeda dengan tampilan new sheet. Jika kita lihat new sheet, tampilannya memiliki 2 row column dan 2 bagian yaitu kolom dan row. Tetapi pada bagian dashboard hanya memiliki layar kosong seperti ini. Oke, kita bisa hapus sheet yang sebelumnya. Oke, jadi pada dashboard yang kita gunakan adalah sheet-sheet yang telah kita buat pada analisa-analisa sebelumnya. Di sini kita bisa dalam 3 sheet yang kita miliki, kita dapat memberikan story atau sebuah cerita atau presentasi yang dapat diberikan ke organisasi atau tim kita. Oke, seperti yang kita lihat di sini, kita memiliki sales per tahun. Ini dapat kita masukkan. Caranya sama, tinggal melakukan drag. Lalu di sini ada profitability berdasarkan country. Kita dapat melakukan drag. Oke, seperti yang terlihat, Tableau langsung secara otomatis membagi menjadi 4. Kita bisa meletakkan di atas, sebelah kanan, sebelah kiri, atau di bawah. Sehingga ini dapat bisa langsung diatur oleh kita sendiri bagaimana kita yang membutuhkan atau ingin meletakkan sheet yang selanjutnya. Oke, sebagai contohnya kita melakukan profitabilitas berdasarkan county di sebelah sini, dan kita bisa menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan kembali seperti di sini. Karena kita sudah memiliki fokus terhadap Asia Pasifik, sehingga kita tidak memerlukan lagi filter ini, kita dapat dengan mudah membuangnya. Begitu pula dengan sales, kita dapat melihat dengan jelas salesnya yang diperlukan adalah profit dan
warna ini merupakan tahun dari tahun berapa, dan kita tidak membutuhkan ini ada di sini, kita bisa langsung dengan mudah menggesernya ke sebelah kiri. Itu juga dengan Bayesian dari profit, dapat meletakkannya hanya dengan mengaturnya di atas, di bawah, di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Oke, seperti yang kita lihat di sini, view-nya masih dapat lebih diluaskan kembali. Di sini view yang dilakukan oleh default Tableau adalah menggunakan desktop browser atau menggunakan browser yang ada di dalam desktop. Di sini kita bisa lihat bahwa Tableau juga menyediakan size lainnya, ada laptop, small block, serta hal-hal lainnya yang dapat diatur oleh Tableau sendiri. Di sini kita menggunakan fixed size, di mana fixed size memiliki pilihan-pilihan size seperti berikut: generic, desktop, dan lainnya. Jika kita menggunakan automatic, maka Tableau akan secara otomatis mengatur size dari dashboard yang kita miliki. Oke. Sini kita bisa meletakkan, ini mungkin lebih cocok untuk kita letakkan di bawah dari country. Oke, sehingga kita bisa lebih menghemat tempat. Itu juga dengan year of order date, bisa meletakkan di bawah dari order date-nya sendiri. Oke, jadi sepertinya sudah cukup untuk sudah cukup menjelaskan terhadap apa yang terjadi di Superstore kali ini. Jadi seperti yang kita lihat bahwa profit kita yang memiliki sales terbesar dan memiliki profit rendah berada di kota ini, yaitu Manila. Sedangkan sales per tahunnya dapat dilihat selalu meningkat setiap tahunnya. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan lagi sheet yang lainnya. Di sini kita memiliki sheet profitability berdasarkan subkategori yang sudah kita buat sebelumnya di introduction yang sebelumnya. Kita dapat menambahkan sheet ini ke dalam dashboard kita dengan cara yang sama. Kita dapat mengatur tempatnya, memiliki banyak pilihan di dalam Tableau. Sebagai contoh, kita letakkan di atas dari sales per tahun. Oke, karena fokus kita hanya terhadap Asia Pasifik, kita tidak memerlukan informasi-informasi yang berasal dari negara-negara atau berasal dari market-market lainnya seperti di Eropa, Latin Amerika, dan United States. Kita hanya membutuhkan informasi yang berada di Asia Pasifik. Untuk mendapatkan informasi yang hanya berada di Asia Pasifik, caranya sangat mudah. Kita hanya tinggal melakukan klik di dalam Asia Pasifik. Saya langsung diberikan pilihan oleh Tableau, yaitu keep only, exclude, dan lainnya. Sini kita hanya tinggal melakukan keep only, sehingga yang diberikan kepada Tableau adalah hanya Asia Pasifik saja. Jadi dengan ini kita dapat melihat dari profit yang sangat minus, ini bisa dilihat dari mana saja, seperti kita lihat sini berasal dari tables. Dan sheet-sheet ini, bagaimana cara membuat sheets ini bisa dilihat di introduction yang sebelumnya. Itu merupakan penjelasan bagaimana cara membuat sheets yang menghasilkan informasi-informasi seperti berikut. Baik, seperti yang kita lihat di sini, itu juga dapat mengatur apa saja filter yang dapat kita gunakan di dalam salah satu sheet yang ada di dalam dashboard. Karena di sini seperti yang kita lihat, kita sudah melakukan keep only pada Asia Pasifik, tapi pada sheets asli kita juga akan terupdate, sehingga sheets yang kita lakukan di dashboard, atau meskipun ini bukan sheets asli dari yang kita miliki, sheets kita juga akan update. Di sini filtersnya menjadi Asia Pasifik saja. Karena itu, jika ingin melakukan atau membutuhkan sheets yang masih membutuhkan sheets yang sebelumnya,
kita dapat melakukan duplicate sebelum kita melakukan keep only. Jadi kita bisa melakukan duplicate sheets sehingga kita memiliki dua sheets yang berbeda. Lalu di sini kita lakukan keep only sehingga data atau sheets yang kita miliki sebelumnya masih tetap tersimpan. Di sini kita dapat melakukan perbandingan, sedangkan di sini digunakan untuk sheets kita yang ada di dalam dashboard, sehingga kita tidak kehilangan data-data yang ada di dalam tabel. Oke, setelah kita dapat menggunakan informasi yang ada di dalam tabel, informasi sheets yang ada di dalam tabel, jika kita sudah tidak lagi menggunakannya, kita dapat melakukan hide sheets, di mana melakukan hide sheets sangat diperlukan di dalam tabel karena dapat menghemat atau memudahkan visualisasi yang ada di dalam dashboard tersebut. Seperti yang kita lihat di sini, kita telah menggunakan sheets profitability berdasarkan subkategori, country, dan sales per tahun. Jika kita sudah menggunakan hal tersebut di dalam dashboard atau di dalam story, kita dapat dengan mudah melakukan hide sheet terhadap sheet tersebut. Lalu sheet tersebut tidak terlihat lagi di bagian sheets di bawah. Dan jika kita ingin memunculkannya kembali, kita dapat menggunakannya di dalam dashboard. Lalu kita go to sheets dan kita akan kembali keluar, yaitu profitability subkategori yang telah kita hide sebelumnya. Dan jika kita kembali ke dashboard atau keluar dari sheet tersebut akan kembali secara otomatis di hide, sehingga sangat mempermudah visualisasi yang ada di dalam tabel. Dan selanjutnya, jika kita belum menggunakan sheet tersebut di dalam dashboard atau di dalam story, kita tidak dapat melakukan hide terhadap sheet tersebut. Sebagai contoh, seperti sheet 4 ini. Sheet 4 sebelumnya kita belum masukkan ke dalam dashboard atau di dalam story. Karena kita belum masuk atau memindahkannya ke dalam sebuah dashboard atau story, maka option hide sheet tidak akan muncul, dikarenakan kita tidak dapat memunculkannya kembali jika sheets tersebut belum ada di sebuah dashboard atau sebuah story. Jadi, hide jika sheet tersebut sudah ditempatkan di tempat yang lain, sehingga sheet tersebut dapat dimunculkan kembali. Baik, begitulah untuk dashboard yang berada di dalam tabel. Sekarang kita akan move atau pindah ke selanjutnya, yaitu menggunakan story. Ini story. Perbedaan dari dashboard dan story adalah story lebih mengarah ke arah sebuah presentasi dibandingkan hanya sekedar dashboard yang mengkonklusikan atau memberikan kesimpulan dari sekian data yang telah kita analisa dari sheets yang sebelumnya. Oke, perbedaan dari story dan dashboard adalah story dapat menginput sebuah dashboard sebagai sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan, sedangkan dashboard tidak memiliki option untuk memasukkan story, dikarenakan story hanya berlaku atau bersifat sebagai sebuah slideshow atau presentasi. Oke, sekarang kita akan menggunakan fitur story. Di sini kita bisa melihat bahwa sales kita yang terus menaik, maka kita akan menggunakan sales sebagai story pertama kita dengan cara melakukan drag. Lalu kita bisa menambahkan caption. Di sini sebagai contoh adalah sales yang dimiliki perusahaan terus menaik. Ya, kita dapat melihat ini sebagai captionnya. Lalu kita bisa memberikan, menambahkan story point yang selanjutnya atau slideshow PowerPoint yang selanjutnya dengan memberikan blank di sini. Jika kita melakukan duplicate, maka sales ini yang sudah ada sebelumnya akan diduplikasi menjadi di poin selanjutnya. Oke. Yang kedua, kita akan menggunakan sheets profitability berdasarkan country.
kita hanya tinggal melakukan drag, hal yang sama, lalu kita tambahkan caption, namun ada permasalahan. Seperti yang kita lihat, permasalahannya ada di dalam kota Manila, karena profitnya sangat rendah. Sehingga kita dapat membuat sebuah cerita atau sebuah story yang terjadi di dalam sheets-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa berikut adalah detail yang terjadi dalam penjualan yang ada di dalam di toko Superstore. Sebagai konklusi dari story ini, jika visionnya masih tidak dapat dimasukkan dengan baik, dikarenakan di sini size-nya adalah story. Jadi size story memiliki size tersendiri, yaitu 1016 kali 964. Kita juga dapat mengubah story size-nya menjadi secara otomatis, sehingga akan secara otomatis mengikuti dari besar dari ukuran monitor. Oke. Perbedaan dari story dan dashboard sebenarnya tidak jauh berbeda, dikarenakan semua perubahan yang dilakukan di dalam dashboard akan live berubah di dalam story. Kecuali adalah di dalam story kita dapat memberikan seperti contoh, kita meng-highlight di dalam Manila, sedangkan di profitabilitas berdasarkan country kita memiliki semuanya, sehingga kita dapat lebih dalam menuju ke dalam story-nya yang dimiliki, yang akan dituju oleh seorang presentator tersebut. Baik. Jadi seperti yang kita lihat, sini kita dapat melihat satu demi satu story-nya akan telah diberikan dan dapat dipresentasikan kepada tim yang akan dituju. Oke. Dan selanjutnya kita akan melakukan publish atau memberikan share kepada tim yang kita miliki. Dikarenakan kita di sini hanya tidak memiliki Tableau, sebenarnya kita dapat menggunakan Tableau server untuk melakukan publish. Namun di sini kita hanya menggunakan Tableau public untuk melakukan sebagai contoh dari melakukan share yang dimiliki Tableau kali ini. Di sini kita dapat memilih server, lalu ada Tableau public, kita dapat melakukan save to Tableau public. Nah, dan kita langsung melakukan sign in. Kita sign in, Tableau biasanya menyuruh kita untuk melakukan ekstrak terhadap file yang berupa live. Jadi untuk melakukan save to public Tableau, kita harus menggunakan sebuah file yang sudah terekstrak. Jadi Tableau tidak dapat melakukan save to public Tableau dengan file yang masih live. Karena itu kita sudah melakukan save, maka file tersebut akan dipublish ke dalam Tableau public. Ya, dikarenakan perbedaan versi dari servernya, karena kita menggunakan server versi 10,3, sedangkan server versinya masih 10,2, maka version dari server tidak dapat menerima dari perbedaan Tableau. Baik, sekian dari webinar kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa menggunakan chat yang ada di chat box dari GoToMeeting. Silakan. Baik,
jika tidak ada pertanyaan dalam sesi kali ini, untuk pertanyaan yang tidak ingin di-share atau lebih dalam ke dalam Tableau bisa melalui email, bisa email kita lewat ask@sanarta.co.id. Nanti tim kami akan segera melakukan respon dan membalas pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas sesi webinar kali ini. Dan sesi webinar kali ini kita akan merekamnya dan akan mengupload ke akun YouTube kita di Sanarta Tableau Partner Indonesia, dan link dari YouTube yang akan kita upload nanti akan di-share melalui email. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.